Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat ini kita ada sebagaimana ada ini karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Kita mau serahkan ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapak yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan pada jam sore hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan pemeliharaan-Mu sepanjang hari sampai saat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa, akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan Yesus memberkati kami semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang datang, mungkin yang datang mengalami sakit atau masalah, dan Tuhan senantiasa menolong setiap kami Tuhan. Ajarkan kami selalu mengucapkan syukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami senantiasa bersyukur. Semuanya ini karena kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Sekaligus menyerahkan Tuhan akan saudara kami yang masih di dalam perjalanan, dan Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat, untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini semuanya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan pimpin, Tuhan urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau senantiasa memimpin kami, menuntun kami. Memberkati ibadah saat sore hari dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau akan
tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, mari Bapak bisa letakkan tangan berdiri. Ya Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ajarkan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Para
akan kasih-Mu Tuhan, mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami tidak akan lupakan kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa, ku
Sungguh Tuhan, kami tidak akan lupa akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mengingat akan kasih-Mu Tuhan, mengingat terus akan kebaikan-Mu Tuhan, karena Kau tidak akan melupakan kami Tuhan. Seringkali kami melupakan Kau, tapi Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah berkata dalam pujian kami, memberkati kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak diberkati. Jemaat-Mu semua yang Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami adalah Tuhan orang-orang pemenang, lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah benar-benar mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya.
dimenangkan dari segala apapun ya. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dari kepada pemenang. Puji nama Tuhan. Dikatakan belum pernah ada kasih di dunia selain Tuhan Yesus rela mati untuk kita ya. Kita sangat kagum akan kasih-Nya Tuhan dan kebaikannya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Tak akan ada lagi kasih, akan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Tak
besar dalam hidup kami. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena segala apa yang bisa kami lakukan, tetapi sungguh-sungguh kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, kasih yang tanpa batas, tidak akan pernah berakhir, kekal selama-lamanya. Apapun keadaan kami, Bapa menerima kami apa adanya. Kalau mungkin di hadapan manusia kami dianggap tidak berharga, tidak berarti, tapi yang di hadapan Tuhan, Tuhan katakan kami berharga, kami berarti, sehingga Tuhan menebus kami dengan kematian di atas kayu salib, dengan darah yang tertumpah, dengan nyawa yang diberikan untuk merebut kami, kembalikan kami kepada kedudukan kami sebagai anak-anak Allah yang Tuhan ciptakan kami segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Itu Tuhan, malam hari ini sungguh kami bangga akan Tuhan, kami kagum akan Tuhan. Biarlah kaguman kami ini bukan hanya sampai di sini atau ketika kami beribadah, tapi ketika kami berada di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, biarlah kami boleh memancarkan kasih Kristus yang terus menyala-nyala dalam hidup kami, karena kami tahu kami adalah surat Kristus yang hidup. Tuhan kerjakan terus hidup kami. Kami rindu supaya kekudusan Tuhan melingkupi kami. Tuhan yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami, menerima hak menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga, warga kerajaan surga. Biarlah kami boleh menjaga itu dengan melalui setiap firman Tuhan yang kami mau belajar menerima dengan sukacita. Kami mau taruhkan dalam hati pikiran kami. Kami mau merenungkan dan mau melakukannya, Bapak. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan kami percaya sudah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, dan Tuhan kembali ingin untuk melimpahkan kasih karunia-Nya lebih dan lebih dalam lagi, lebih lagi dalam hidup kami, dan kami siapkan hati kami untuk menerimanya Tuhan, dan sehingga kami menjadi umat yang berbahagia, umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba, tapi hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan bekerja menyampaikan pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan untuk setiap kami. Ketika kami mau membuka hati kami, menyiapkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dan berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara sampai pada akhirnya, bahkan selama panjang semasa hidup kami. Kami minta supaya Roh Kudus yang menguasai kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Pada sore hari ini hati kita bersuka cita, khususnya saya percaya Tuhan bersuka cita melihat kita sebagai umat-umat Tuhan yang datang beribadah, tentunya dengan segenap hati, dengan kerinduan yang sungguh. Kita ingin untuk bertemu Tuhan secara pribadi, bertemu Tuhan secara pribadi ya. Jadi kita datang kepada Tuhan dalam beribadah bukan hanya kita cari berkat, tapi pertama cari Tuhan sumber berkat. Kalau kita menemukan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Amin. Puji Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu yang harus dilupakan dan yang tidak boleh dilupakan ya. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yang harus dilupakan dan yang tidak boleh dilupakan. Kita akan baca dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian disambung dengan Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata. Saya akan bacakan Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 15 lebih dahulu ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Musa. Dan di situ dilanjutkan mendapatkan juga rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengah kamu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Amin. Saya baca lanjut di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jadi hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Mereka sudah menyaksikan waktu mereka dikeluarkan dengan 10 tulah yang didatangkan atas Mesir. Dan saat itu mereka boleh menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu membawa mereka keluar dengan tangan yang perkasa yang dipimpin oleh Musa saat itu, yang dipakai oleh Tuhan, hingga dikatakan hal-hal yang dilihat oleh mata mereka sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nanti baca sendiri di rumah selanjutnya ya. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel saat itu yang dipimpin oleh Musa, supaya mereka waspada, jangan sampai melupakan Tuhan, jangan sampai melupakan segala perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka dibebaskan dari tempat perbudakan, dari penindasan Mesir, dan mereka dibawa kepada tempat di mana Tuhan sediakan. Tadi sudah dikatakan ada begitu tempat yang indah yang mereka tidak lakukan apa-apa, tapi mereka belum mendiami rumah yang penuh dengan barang-barang yang baik ya. Mereka mendapati sumur-sumur yang tidak digali tapi dengan air yang berlimpah, kebun-kebun anggur, kebun zaitun, dan semuanya mereka tidak tanam, tapi mereka bisa menikmati hasilnya. Dan kota-kota besar yang baik diberikan kepada mereka. Itu janji Tuhan untuk bangsa Israel saat itu. Tapi ada syaratnya, tidak boleh melupakan Tuhan ya. Nah, kalau bicara tentang lupa Bapak Ibu Saudara, ini persoalan atau hal yang sering tanpa kita sadari kita selalu melakukan ya, baik hal yang besar, hal yang kecil, dan banyak hal yang tanpa kita sadari atau sengaja itu terjadi dalam hidup kita. Kalau bicara tentang lupa, kalau saya mau tanya kepada kita semua ya, kecuali kalau saya kan sudah usia, tapi kalau yang masih muda-muda pun ditanya, pernah lupa? Pasti pernah ya. Nah, bahkan sering, betul, bahkan sering, kita sering lupa ya. Nah, sebab itu malam hari ini, sebelum kita masuk kepada hal yang tidak boleh dilupakan, kita juga akan periksa lebih dulu ada hal yang harus kita lupakan. Jadi kalau tadi ada yang tidak boleh dilupakan, tapi juga ada yang harus kita lupakan ya. Dan kita akan sama-sama lihat bahwa hal yang tidak
Yang harus kita lupakan itu apa saja? Ada banyak sekali, tapi saya ambil beberapa bagian aja. Yang pertama, yang harus kita lupakan dalam kehidupan kita, yaitu jasa dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia kalau telah berbuat sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang mungkin kita buat kepada seseorang, kita menyatakan pertolongan kita dan sebagainya yang kita sudah lakukan. Nah, kita kadang-kadang mengingat ketika orang itu tidak membalas kepada kita, bahkan dikatakan tidak membalas dengan yang baik, gantinya membalas dengan yang tidak baik atau yang jahat. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai manusia pada umumnya tuh akan ingat dan berkata, aku sudah berbuat baik kepada dia, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tapi bukti yang dia berbuat itu kepadaku sebaliknya. Kan tidak jarang dalam kehidupan keluarga, ya, yang paling dekat kan antara suami istri, ya. Ada mungkin suami bilang, aku sudah bekerja mencari nafkah dan sebagainya, tapi mana istri pun tidak berbuat yang baik kepada aku. Nah, juga istri juga berkata, aku sudah berbuat ini, tapi suamiku tidak memperhatikan aku dan sebagainya. Juga orang tua dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini yang harus kita lupakan kebaikan-kebaikan kita, ya, kebaikan-kebaikan kita, dan kita taruh kebaikan orang lain atau entah keluarga, entah siapa tuh di depan kita. Tapi kebaikan kita taruh di belakang, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara dan saya ini dirancangkan Tuhan, dirancangkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya lupa ayatnya di Titus kalau tidak salah, ya, untuk rajin berbuat baik. Ya, jadi tanpa kita menuntut rajin berbuat baik, tetapi ini memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak usah Bapak Ibu Saudara, saya sendiri untuk melakukan itu, ya kadang-kadang kalau sadar ya, tapi kalau ini terus lupa. Nah, itu sifat kedagingan kita. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan, karena aku mau melakukan firman Tuhan, aku melakukan yang baik, entah dibalas atau tidak, entah dikatakan atau tidak, entah dihargai atau tidak, tapi aku mau belajar Tuhan melakukan itu perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Memang sulit loh Bapak Ibu Saudara, tapi tidak apa, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Pokok kita mau berusaha, pasti Tuhan tolong. Jangan lupakan apa yang baik sudah kita lakukan. Bahkan ada orang yang berkata, iya, kalau kita berbuat baik jarang diingat. Malah kadang-kadang gampang sekali dilupakan perbuatan baik kita. Tapi kalau berbuat jahat diingat terus. Wah, ya dulu tuh dia pernah berbuat begini sama saya, begini, begitu. Bahkan ada yang berkata begini, sampai mati aku tidak lupa perbuatan orang itu kepada saya. Ya, berarti diingat terus kan? Tapi perbuatan baiknya lupa. Nah, itu sifat manusia. Tapi buat Bapak Ibu Saudara saya tidak. Kita mau mengingat segala apa yang baik yang dikerjakan orang untuk kita. Jadi kebaikan kita taruh di belakang, ya. Dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan, kita mau untuk belajar diperbaiki. Yang kedua, juga kegagalan dan segala perbuatan dosa pada masa lalu kita harus tanggalkan, kita lupakan, ya, kita bereskan di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada masalah dengan sesama, kita bereskan dengan sesama, ya. Firman Tuhan juga berkata di dalam, sebentar ya, Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Ini pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin, ya. Ini pemazmur berkata, dia memberitahukan segala dosa, kesalahan, ya, kepada Tuhan, dan dia katakan dia tidak mau sembunyikan, dia akan mengaku kepada Tuhan, dan setelah mengaku dia percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Malam hari ini juga firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita sadar ada kesalahan kita, ada hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, siapa yang mengakui pelanggarannya, ya, kesalahannya, dan mau meninggalkannya, dia akan disayangi Tuhan, ya.
Tetapi siapa yang tidak mau mengakui kesalahannya, maka dia tidak akan bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengaku apa yang menjadi kesalahan kita, dengan tidak menunjuk siapa yang salah, tapi kita berkata, Tuhan, aku yang salah. Kalau kita mau belajar sama-sama, saya percaya berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Itu harus kita tinggalkan kegagalan kita, dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Percaya Tuhan sudah mengampuni kita, dan kita mau belajar hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, segala hal-hal yang menyakitkan di masa yang lalu. Mungkin pernah disakiti oleh seseorang, ya, entah itu orang teman dekat, entah itu teman kerja, entah itu keluarga, entah itu siapa saja, ya, yang pernah menyakitkan hati kita. Kita mau belajar untuk melupakannya, supaya tidak tinggal sakit hati. Kalau tinggal sakit hati, hati jadi baik. Nah, kalau hati jadi baik, kita tidak bisa sukacita di dalam Tuhan, ya. Kita mau melepaskan, ya, kita mau tinggalkan, dan itu Tuhan katakan tinggalkan semuanya itu, ya. Kalau Tuhan mau melihat segala dosa kesalahan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini tidak bisa ada sebagaimana kita ada. Tapi karena Tuhan melihat bahwa kita ini adalah ciptaannya, dan Tuhan mau untuk kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, ya, kembali kepada semula pada waktu Bapa ciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Sebab itu Tuhan Yesus rela mati, berkorban di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, membawa kita kembali kepada ciptaan yang semula, yaitu dikembalikan kepada persekutuan dengan Bapa di surga, kembali kepada hadirat Tuhan. Tapi tadi dikatakan ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu kenapa? Kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Jadi kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Tidak ada lagi jurang pemisah. Karena memang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Tapi malam hari ini kita diingatkan Bapa sudah mengampuni kita, sebab itu kita juga belajar mengampuni, ya. Amin, puji Tuhan. Rasul Paulus juga berkata, aku meninggalkan semua yang di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan di depan. Kalau tidak salah Filipi pasal 3 itu, ya. Dicari, dibaca di rumah ayat 13, 14 kalau nggak salah, nanti dilihat aja di rumah, ya. Dan yang keempat, kesalahan yang orang lakukan kepada kita. Tadi saya sudah katakan, kebaikan kita taruh di belakang, melupakan. Dan sekarang kesalahan orang yang orang lakukan kepada kita mau lepaskan. Ya, tadi saya sudah katakan, kita mau belajar mengampuni. Amin. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni kesalahan seseorang, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kalau Bapa tidak mengampuni kesalahan kita, adakah kita nanti bisa bertemu dengan Bapa di dalam kerajaan surga? Kita tidak akan layak ketemu dengan Bapa di surga, ya. Kita tidak akan masuk dalam kesukaan kekal, karena masih ada dosa, sakit hati, ya, pahit hati, dan belum selesai dalam pemberesan dengan sesama kita. Tapi malam hari ini, segala kesalahan dari orang yang pernah dilakukan kepada kita mau untuk mengampuni. Karena dalam Matius pasal 6, ya, situ dikatakan ayat 14, mungkin ya 14, 15, ya. Jadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah, maka Bapak akan ampuni kita, ya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ringkasnya, lupa itu adalah kesalahan. Ya, jadi kalau kita suka gampang bilang, wah aku lupa. Nanti kalau tanya, kok enggak pakai ibadah? Aku lupa kalau hari ini hari Minggu, ya. Kalau tanya, kenapa tidak main? Aku lupa kalau aku tugas pelayanan. Aku lupa kalau aku ada pekerjaan di kantor. Aku lupa ini, lupa, ya. Nah, itu memang kesalahan dan kita harus belajar untuk memperbaikinya. Soalnya kalau bicara tentang lupa, saya ini dari dulu memang sering lupa, Bapak Saudara, sering lupa. Jadi memang harus belajar. Kalau saya tidak berusaha sungguh-sungguh, gampang sekali lupa. Tapi kalau lupa kepada keluarga atau ini tetap, itu kalau sudah sampai lupa, tidak ingat, itu namanya apa tuh? Orang
Ya? Amnesia. Enggak, saya enggak amnesia ya. Enggak, dijauhkan Tuhan. Enggak, maksudnya lupa naruh barang sesuatu di mana nanti lupa nyari. Pernah loh Bapak Ibu Saudara, saya ini sudah pakai kacamata. Itu masih ada zaman almarhum Pak Edi. Sudah pakai kacamata, berangkat, iya berangkat. Sebentar saya masih cari sesuatu. Cari apa? Cari kacamata, saya bilang. Loh, yang kamu pakai itu apa? Loh iya, aku udah pakai kacamata. Loh, sampai segitunya. Dia bilang, aduh, sampai kata Abin, kamu tuh saking kupingmu nyentel. Ini enggak nyentel, kamu lupa katanya gitu. Jadi itu ya, memang itu. Tapi saya akui, sekarang belajar. Sudah lumayan kok, lumayan, tidak terlalu banyak lupa. Tapi kalau hal yang lain tetap ingat, apalagi untuk belajar firman-Nya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi lupa itu adalah kesalahan yang harus kita berusaha untuk perbaiki, dan jangan kita berkata, maklumlah nama manusia ya bisa lupa, kan begitu ya. Tapi mari kita belajar untuk menguranginya ya. Tetapi melupakan kesalahan adalah kebenaran. Amin. Jadi lupa adalah kesalahan, tetapi melupakan kesalahan seseorang itu adalah kebenaran. Dan kalau kita bisa melakukan, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sudah belajar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, sama-sama belajar. Saya sendiri banyak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua ini mau dibentuk oleh Tuhan, karena kita mau dijadikan perkakas yang indah dalam tangan Tuhan. Ya, itu mari kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih baik, bukan karena saya lebih baik saya bilang kepada saudara, justru saya banyak kekurangan, maka saya sampaikan. Jadi kita sama-sama terima kebenaran firman Tuhan, dan kita mau sama-sama belajar. Ya, jadi itu yang harus kita lupakan. Tapi sekarang kita sampai kepada apa yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, tadi kita sudah pujikan pujian, yaitu segala kebaikan, kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak boleh untuk melupakan. Amin. Ya, jangan hanya kita nyanyikan, tapi mari kita sama-sama punya kerinduan untuk tidak melupakan segala apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Ya, begitu banyak hal yang Tuhan sudah perbuat untuk kita, yang tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita perinci satu persatu. Kalau kita bisa bernapas lega hari ini, itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada orang bernapas itu mesti pakai tabung oksigen, itu sudah harganya berapa? Nah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bernapas ini dengan lega tanpa bayar loh Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kasih kita dengan gratis. Tuhan kasih kita tubuh yang sehat. Tuhan kasih kita keluarga yang harmonis, yang berbahagia. Tuhan kasih kita semua apa yang kita perlukan. Bukan keinginan kita loh Bapak Ibu Saudara, tapi yang terutama kebutuhan kita. Kalau keinginan kita, Tuhan lihat. Kalau memang diperlukan dan itu mendatangkan kebaikan, pasti Tuhan berikan. Tapi yang pasti Tuhan berikan kepada kita setiap kebutuhan kita. Amin. Jadi apapun yang kita perlukan, jangan khawatir. Ya, Tuhan pasti memberikan kepada setiap kita, karena kita mau belajar untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Dengan pujian tadi juga mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan, Engkau baik. Ya, Engkau mengasihi aku. Coba kita baca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini dari Daud. Ya, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Dibaca seterusnya nanti. Ya, jadi Daud mengajak supaya kita belajar untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya, mengagungkan nama Tuhan, di mana Tuhan telah berbuat perkara yang besar dalam hidup kita. Daud berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan.
Ya, kadang-kadang kita manusia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani, aku sudah berkorban, aku sudah berbuat ini untuk Tuhan, dan seterusnya kita mulai ceritakan segala jasa kita, perbuatan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, banyak kali manusia atau umat Tuhan berkata seperti itu. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, semuanya itu kita bisa lakukan, itu karena kebaikan Tuhan yang lebih dahulu terjadi dalam hidup kita, ya, lebih dahulu dinyatakan dalam hidup kita, karena Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita, Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Bapak Ibu Saudara sudah mengalami semuanya. Mungkin kita walaupun tidak sakit yang seberat seperti yang beberapa saudara mungkin alami, ya, tapi mungkin kita hanya sakit sedikit. Tapi kalau kita punya tubuh yang sehat sampai hari ini, kemurahan Tuhan, amin. Di sekeliling kita ini begitu banyak virus, penyakit. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghirup udara, ya walaupun ada virus penyakit yang banyak, tapi kita bisa tersaring masuk dalam tubuh kita yang segar, yang baik, yang bersih. Itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Itu mari kita bersyukur ketika kita bangun pagi, kita bisa menggerakkan badan kita, tangan kita, buka mata. Ada orang bangun pagi dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita, bisa melakukan segala kegiatan kita. Itu kemurahan Tuhan, ya. Jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, menyembuhkan kita, Tuhan menebus kita, dikatakan yang seharusnya kita binasa akibat segala dosa pelanggaran kita, tetapi Tuhan telah menebus kita dengan pengorbanan di atas kayu salib, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah, dipindahkan. Dulu hidup di bawah kutuk dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan yang menguasai kita. Kehidupan kita menjadi hidup yang berarti, ya. Dan dikatakan Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Jadi kita dikasih mahkota, berarti seluruh kehidupan kita mulai dari kepala ini dikasih mahkota dengan kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi seperti Raja Wali. Ya, jadi Tuhan berjanji itu luar biasa. Ini baru sebagian Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, jangan kita hanya lihat dari berkat-berkatnya Bapak Ibu Saudara, tapi lihat setiap kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seperti dikatakan oleh Ibu Rini tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu Tuhan mau, tadi kita nyanyikan, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ya. Umat pemenang itu adalah umat Tuhan di mana ketika ada masalah, tidak melihat masalah yang besar, tapi yakin di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Amin. Ada berkat yang tersedia, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita, ya. Pencobaan yang biasa untuk melatih Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita punya otot iman yang kuat, ya. Kita mampu untuk mengatasi setiap keadaan, dan ketika kita bisa melewati semuanya itu, pada akhirnya selesai dari masa pencobaan itu, kita akan melihat bagaimana Bapa mengutus malaikat-malaikatnya melayani kita. Amin. Seperti pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Setelah Tuhan Yesus dicobai dan Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis dengan firman Tuhan, datanglah malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Malam hari ini pun Tuhan katakan kepada setiap kita, jangan khawatir. Ketika kita mengalami apapun dalam hidup kita ini, yang Tuhan izinkan untuk membuat iman kita makin teguh, untuk membuat iman kita makin berakar kuat di dalam Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak akan melepaskan kita, karena tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tapi Tuhan pasti akan berikan jalan keluar dan melatih Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus tadi dikatakan dalam pujian berkemenangan, ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kalau kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel dan sudah kita baca tadi, biarlah kita mau sama-sama merenungkan
Kalau kita bisa untuk terus mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, maka itu akan membuat belas kasihan Tuhan tuh makin dicurahkan dalam hidup kita. Ya, karena kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita bisa bersyukur dan kita tidak gampang berkeluh kesah, kita tidak gampang ngomel, kita tidak gampang bersungut-sungut. Ya, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, tadi saya katakan dengan 10 tula yang didatangkan kepada Mesir. Ya, mereka dikeluarkan dengan tangan kuasa Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang membawa mereka keluar. Mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bukan mendengar cerita, tapi mereka alami sendiri. Tapi ketika dalam perjalanan ada masalah, kekurangan air, ya, membutuhkan air, membutuhkan makanan dan sebagainya yang kita tahu kejadian di dalam kitab Keluaran itu, mereka mulai ngomel, mereka mulai bersungut-sungut. Betulnya mereka bersungut-sungut kepada Musa, benar, kepada Musa. Tapi Musa membawa mereka keluar diperintahkan Tuhan. Berarti kalau mereka mengomel, berontak, marah kepada Musa sebagai hamba Tuhan, itu berarti mereka berontak, marah kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan sedih melihat keadaan mereka seperti itu, ya. Seharusnya mereka akan ditumpas, cuma Musa mintakan Tuhan ampuni mereka, ya, supaya mereka jangan sampai murka Tuhan turun atas mereka, ya, supaya mereka bisa dapat kesempatan. Tapi kita lihat berkali-kali Tuhan kasih kesempatan, berkali-kali juga mereka melakukan hal yang sama, ya, mengeluh, bersungut-sungut, marah-marah kepada Tuhan, ya. Dan itulah menjadi penyebabnya semua yang keluar dari Mesir, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Dan yang lahir di perjalanan, berarti yang tidak punya urusan dengan Mesir, ya, karena mereka berjalan cukup lama, jadi ada yang lahir di perjalanan. Itulah yang masuk Kanaan, tapi yang keluar dari Mesir tidak masuk Kanaan. Kenapa? Mereka hidup dalam terus mengeluh, bersungut-sungut. Tapi itu malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Kita menerima segala apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan kita berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Kalau hari ini aku terima berkat ini, aku percaya dengan berkat ini Tuhan akan menambahkan hal yang baik dalam hidupku, ya, menambahkan sukacita, damai, sejahtera. Sekarang apa gunanya kita memiliki harta seluruh dunia, tapi akhirnya hidup kita binasa? Tapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus, berarti kita memiliki semuanya, ya, baik untuk hidup di dunia ini, terutama untuk hidup yang kekal, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan melupakan segala perintah firman Tuhan. Tadi segala kebaikan Tuhan, sekarang perintah firman Tuhan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, mari sama-sama kita belajar untuk melakukan. Belajar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kemampuan kita, saya katakan tadi, memang terbatas, ya. Kalau tidak salah Rasul Paulus yang berkata, ya, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat itu sudah datang, ya. Yang itu yang aku lakukan, ya. Aku ingin berbuat yang baik, tapi bukan itu yang aku lakukan, malah sebaliknya yang aku lakukan. Ya, memang itu keadaan sifat manusia. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, kalau kita mengingat perintah firman Tuhan dan kita mau merenungkannya, kita mau taruh dalam hati kita, dan kita mau untuk merenungkan dan minta Roh Kudus tolong setiap kita masing-masing untuk belajar melakukan, ya, mempraktekkan, ya, firman Tuhan. Maka saya percaya kalau kita mau mempraktikkan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Coba kita baca dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, berhasil dan beruntung. Kalau berhasil karena kita kerjakan sesuatu, tapi kalau beruntung sesuatu yang tidak kita kerjakan tapi diberikan Tuhan, ditambahkan Tuhan. Lalu itu Tuhan katakan,
Carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Itu merupakan keuntungan-keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi kita disuruh untuk terus mengingat, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Jangan sampai malam kita memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Bahkan jangan sampai kita juga kalau mau tidur memikirkan kesalahan orang, memikirkan hati yang pedih, hati yang sakit, kapan aku bisa balas segala perbuatan orang itu, ingin untuk menyakiti orang, ingin untuk membalas dan sebagainya. Kita tanggalkan semuanya itu, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang makin hari makin turun, bukan makin naik. Tetapi kalau kita mau untuk melakukan firman Tuhan, maka dikatakan kita tidak dijadikan ekor tapi dijadikan kepala. Berarti kita naik di hidup kita. Bahkan hidup kita akan menuju kepada keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, dikatakan dunia boleh sulit, susah, suka dengan segala keadaan yang kita alami saat ini di dunia, bukan hanya di Indonesia. Saya yakin di seluruh dunia, karena itu firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan datang masa yang suka. Tapi buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengingat kebaikan Tuhan, yang menaruh firman Tuhan dalam hati, merenungkan dan melakukannya, maka Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, sama-sama belajar. Sekali lagi belajar. Jangan khawatir kalau mungkin kita tidak bisa melakukan dengan baik, kadang-kadang kita jatuh tersandung. Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan katakan kepada kita, ayo nak, jalan lagi, pasti kamu bisa. Tuhan menggendong kita, bahkan dikatakan, bahkan sampai masa tua Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. Tuhan tetap menggendong kita, Tuhan tetap menolong kita. Bahkan dikatakan jangan takut, ya. Tuhan selalu menolong kita. Jangan bimbang, karena Tuhan itu Allah kita, ya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita kemenangan, ya. Dan Dia akan membawa kita dengan tangan yang perkasa, dengan tangan yang kuat, ya. Puji nama Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, juga kita harus ingat sekali lagi. Tadi saya katakan, sudah saya singgung yang pertama, segala kebaikan dan jasa orang kepada kita, ya. Siapa yang telah berbuat baik kepada kita, mari kita belajar untuk mengingatkan. Bagaimana kita bisa mengingat kebaikan Tuhan kalau yang kelihatan kita tidak bisa, ya. Sama-sama kita belajar, ya. Baik kebaikan orang tua kita, kebaikan anak menantu kita, kebaikan cucu kita, kebaikan saudara kita, kebaikan teman-teman semen kita, kebaikan semua orang yang ada di sekitar kita. Apa yang mereka telah berbuat baik kepada kita, walaupun mungkin itu kelihatannya kecil, tetapi dari yang kecil itu Tuhan akan tambahkan, akan bertumbuh menjadi indah, Bapak Ibu Saudara. Kalau dari yang kecil kita tidak bisa mengucap syukur, menyatakan terima kasih, bagaimana Tuhan mau percayakan hal yang besar, ya? Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama semua belajar, ya. Nah, kalau kita bisa mengingat kebaikan orang yang terhadap kita yang mereka lakukan, dan saya percaya kita nanti akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang indah akan dinyatakan dalam hidup kita dengan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang limpah, bukan hanya berkat jasmani. Kalau berkat dari Tuhan, berkat yang lengkap, terutama rohani, jiwani, jasmani hanya mengikuti, ya, sebagai tambahan untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Juga jangan melupakan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai orang tua punya tanggung jawab, sebagai anak punya tanggung jawab, sebagai karyawan punya tanggung jawab, apalagi sebagai atasan punya tanggung jawab, sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan punya tanggung jawab melayani dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, menyenangkan hati Tuhan, ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara isi sendiri aja, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya, yang tidak boleh kita lupakan, tanggung jawab kita sehari-hari ini, ya. Terutama sekali lagi dimanapun kita berada, bawa nama Tuhan, ya. Saksikan kebaikan Tuhan.
Saksikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan kita ke tempat-tempat orang tertentu, terus kalau orang menceritakan tentang sesuatu, terus kita terbawa, ikut cara berpikir mereka, ikut cara mereka berkata-kata, ikut gosip dengan hal-hal yang negatif. Dijauhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita menyampaikan kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kata-kata yang membangun iman, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah umat Tuhan yang siap untuk diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, itu tadi. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, kita juga harus ingat bahwa kita ini status sebagai orang percaya. Tadi saya katakan kita adalah surat Kristus yang hidup. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 3 kalian. Kita adalah surat Kristus yang hidup, kata Rasul Paulus. Ya, dunia tidak membaca firman, tapi dunia membaca lihat dari kehidupan kita. Jangan sampai dikatakan orang Kristen kok seperti itu ya. Ya, karakternya seperti itu, caranya berkata-kata seperti itu, perlakuannya seperti itu. Jangan sampai. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan karakter hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, yaitu karakter Kristus. Ya, bahkan saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita mau ingin menangkan suami, marilah melalui kehidupan kita. 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 1 dan seterusnya ya. Itu dikatakan istri-istri dapat memenangkan suami dengan suami melihat kelakuannya betapa saleh kelakuan dari istrinya. Ya, tanpa perkataan dapat menangkan suami. Begitupun mungkin dengan anak, mungkin juga suami dengan istri ya. Ada banyak suami di luar sana, kalau di sini nggak ada kok. Kalau sama orang lain tuh ngomongnya manis, baik gitu, halus gitu. Tapi kalau sama istrinya omongnya tuh bentak-bentak. Oh, kalau sini nggak ada ya? Oh, nggak ada, nggak tahu kalau di dalam gereja, kalau di luar saya nggak tahu ya. Kalau sama istri tuh dibentak-bentak, jadi kata-katanya kasar. Tapi kalau sama orang tuh omongnya halus, manis, baik gitu ya. Nah, makanya saya lagi konseling yang untuk mau menikah, saya katakan mulai dari kamu berdua harus berkata-kata yang baik, kata-kata yang manis, yang sedap didengar ya, yang membangun gitu ya. Nah, itu biarlah kita sama-sama belajar ya. Jadi mulai dari orang yang dekat kita mulai belajar untuk bersama-sama melangkah, untuk sama-sama melakukan firman. Kalau sama-sama melakukan firman tanpa kita menuntut yang di samping kita, entah pasangan kita, entah keluarga kita, entah siapa, tanpa kita menuntut, tapi kita melakukan lebih dulu, maka jangan khawatir. Ketika kita melangkah melakukan, maka orang yang bersama kita juga akan mengikuti dan sama-sama berjalan menuju kepada rencana Tuhan yang indah, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, kita umat Tuhan jangan menuntut, tapi kita mau sama-sama belajar dari kita masing-masing ya. Dan itu kita sama-sama untuk mau diproses oleh Tuhan sehingga kita boleh menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi ya, tidak boleh kita lupakan, jangan lupa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini kita bisa bernapas dengan lega, hari ini kita bisa punya keluarga, punya semua apa yang kita alami seperti ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin dalam keluarga kita ada hal yang kurang menyenangkan, tapi kita mau belajar, Tuhan, aku mau belajar bersyukur. Aku percaya saatnya Tuhan akan mengubahkan sehingga semuanya menjadi indah pada waktu yang Tuhan tentukan ya. Tuhan. Jadi segala kebaikan Tuhan jangan dilupakan. Tuhan sudah mengampuni kita dan kita mau belajar hidup terus dalam kekudusan Tuhan ya, mengikuti rencana Tuhan yang indah. Dan kita bisa hidup kudus kalau kita hidup dalam kebenaran firman. Belajar yang kedua tadi, melakukan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dipraktekkan. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun ya, perkataan yang menjadi berkat. Dan segala kebaikan orang yang sudah dilakukan pada kita yang dekat dengan kita, terutama orang terdekat, keluarga kita ya, suami kita, istri kita, keluarga kita, semuanya itu mereka yang sudah dilakukan kepada kita jangan dilupakan ya, diingat
dan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai saudara seiman, ya sebagai pelayan Tuhan, dan semuanya apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, atau jangan sampai kita lalai. Tapi mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Ya, dan juga ingat kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, kita adalah surat Kristus yang hidup. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, katanya firman Tuhan, ya. Muliakan Tuhan. Sehingga kalau kita memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan bersukacita melihat kehidupan anak-anaknya yang berjalan di dalam kebenaran. Ya, sebagai ayat terakhir kita baca Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, berkat dan hikmat, ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Nanti dibaca selanjutnya, ya. Udah banyak ini Tuhan. Ini dikatakan berkat dari hikmat, dan hikmat itu, sumber hikmat itu adalah Tuhan. Berarti berkat dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Kalau kita tidak melupakan setiap ajaran firman Tuhan, kita mau melakukannya, kita mau mempraktekannya, maka dikatakan panjang umur dengan lanjut usia, hidup dalam sejahtera, ya. Dan Tuhan minta supaya kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita, dan terus mengawali perjalanan iman kita sampai saatnya nanti kita menerima mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali ke depan kembali. Silakan melayani Mbak, kembali maju ke depan. Firman Tuhan yang sudah kita terima, ialah boleh mengingatkan kita sekalian hal-hal yang perlu kita ingat. Yang harus kita lupakan, kita lupakan. Lewat satu pujian kita responi firman Tuhan. Pujian ini berkata, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia menjadikan aku berharga. Engkau Tuhan tulus menerima aku apa adanya. Biarlah kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan kehidupanku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia pengorbananmu yang mulia,
kami boleh sama-sama belajar, melupakan hal-hal yang harus kami lupakan, dan mengingat hal-hal yang harus kami ingat, sehingga kami tidak menghalangi berkat dan anugerah Tuhan datang dalam hidup kami, melimpah dalam hidup kami, karena kami melakukan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus mengingatkan setiap pesan kebenaran firman yang sudah kami terima. Bahkan Roh Kudus menolong memampukan kami. Bukan hanya sekedar kami mengetahui firman Tuhan, tetapi kami boleh sama-sama belajar, melakukan, mempraktekkan firman kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami umat-umat Tuhan diberkati Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, Engkau urapi Tuhan, pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Akan mungkin kalau ada saat ini yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, bila dengan iman yang teguh kami boleh tetap percaya, menanti-nantikan Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat waktu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindukan sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh, kekuatan yang baru, kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir, bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan semimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.